Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembangunan rumah 3 lantai dengan total luas 500 meter persegi. Sebelum memulai pembahasan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Reno Ahmad Maulana Putra dengan NPM 23107065. Kemudian ada Yohanes Maranatha Daki dengan NPM 23107737. Kemudian ada Muhammad Al-Ansyari dengan NPM 23107045. Kemudian ada Muhammad Ridho Aprianda dengan NPM 23101713. Kemudian ada Gali Andika dengan NPM 23107001. Kemudian ada Ramadan Muhammad Aris dengan NPM 23101727. Dan yang terakhir ada Wirayuda dengan NPM 23101739. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang denah rumah 3 lantai, tipe sekitar tipe 502 meter persegi, di mana lantai 1 ukurannya 8,429 meter dengan panjang 19,494 meter. Dan di lantai 1 ini dia tipenya basement dengan terdiri dari mulai dari garasi basement, ada kamar tidur pembantu, ada kamar tamu, terdapat dapur juga, terus area ruang makan, terus ada di luar ada taman kering, ada ruang santai, kolam ikan. Dan di sini terdapat tangga akses naik turun ke atas di dalam bangunan sebelah kanan. Terus di lantai 2, karena ini tipe basement, jadi lantai 2-nya seperti lantai 1. Terdapat area garasi, bisa muat sekitar 2 mobil. Terus ada teras, terus ada ruang tamu, kemudian ada di sini kamar utama. Kamar utamanya memiliki kamar mandi di dalam, lemari, dan ruang kerja sendiri gitu. Terus di lantai 2 ini ada juga terdapat ruang keluarga dan pantry, dan terdapat void balkon yang bisa tembus ke atas. Juga terdapat akses tangga naik turun di dalam bangunan sebelah kanan. Kemudian di lantai 3 terdiri dari ada kamar tidur anak, ada 3 kamar, terus masing-masing kamar ada kamar mandi di dalam, terus ada ruangan untuk musola, terus dia ada area void, ada area barbeque, ruang cuci, ruang jemur, dan ruang setrika. Juga terdapat akses tangga naik turun di dalam gedung bagian sebelah kanan. Oke, kemudian ini ada denah pondasi dan denah kolom lantai 1, yang mana ini saya jelaskan sedikit tentang detail kolom K1. Dia ukurannya 30 cm kali 30 cm dengan tulangan besi menggunakan besi 12 mm. Dan detail kolom K3 dengan ukuran 15 cm kali 50 cm dengan tulangan besi menggunakan besi 12 mm. Ada kolom K4 dengan ukuran 15 cm kali 45 cm dengan menggunakan besi 12 mm. Dan kolom K6 dengan ukuran 115 cm kali 30 cm menggunakan besi 12 dan besi 8 mili. Kemudian ada juga
ukuran 15 cm x 15 cm dengan menggunakan besi 6 dan besi 8 mili. Selanjutnya ada denah kolom lantai 2 dan lantai 3. Saya jelaskan sedikit. Di sini kolom K5-nya ukurannya 15 cm x 40 cm dengan menggunakan tulangan besi 12 mm, dan kolom K6 ukuran 15 cm x 30 cm menggunakan besi 12 dan besi 8 mili. Kemudian detail kolom K6A dengan ukuran 15 cm x 20 cm menggunakan tulangan besi 10 mili, dan kolom KP 15 cm x 15 cm dengan menggunakan besi 8 mm. Nah, kalau ini denah slope ya, sama denah balok tangga. Kalau ini keterangan ukurannya, detail slope balok BS1 BL1 dengan ukuran 20 cm x 40 cm dengan menggunakan tulangan besi 10 mili, dan detail balok BL2 ukuran 20 x 40 menggunakan tulangan besi 12 dan 8 mili. Detail balok BL4 ukuran 15 x 45 cm menggunakan tulangan besi 12 dan 8 mili. Detail balok B1 besi dengan ukuran 10 cm x 20 cm menggunakan tulangan besi 10 mili. Dan detail slope ada BS2 ukuran 15 cm x 40 cm menggunakan tulangan besi 10 mili. Detail balok BL3 dengan ukuran 15 cm x 45 cm menggunakan tulangan besi 12 dan besi 8. Detail balok BL5 dengan ukuran 15 cm x 30 cm menggunakan tulangan besi 10 dan besi 8 mili. Jadi denah balok tangga elevasinya plus 1,49. Untuk denah balok tangga elevasi plus 2,88, dan balok lantai 2 ini elevasinya 3,6. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan denah balok tangga elevasi 4,5. Nah, ini. Dan denah balok tangga elevasi 6,48. Nah, ini. Kemudian terlanjut dengan denah balok lantai 3 elevasi 7,38. Dan denah balok ring elevasi 11,16. Kemudian detail slope balok BS1 BL1 dengan ukuran 20 x 40 dengan menggunakan besi 10. Kemudian detail balok BL4 dengan ukuran 15 x 45 dengan menggunakan besi 12 dan besi 8. Dan detail balok BL2 dengan ukuran 20 x 40 dengan menggunakan besi 12 dan besi 8 juga. Kemudian detail balok BL6 dengan ukuran 15 dikali berapa ini? 35 dengan menggunakan besi 10. Kemudian detail balok BL7 dengan ukuran 15 dikali 35 menggunakan besi 10 dan besi 8. Dan detail balok BL8 BR1 dengan ukuran 15 kali 30 dengan menggunakan besi 10 dan besi 8 juga. Terus detail balok BR2 dengan ukuran 15 kali 25 dan menggunakan besi 10 dan besi 8. Lanjut detail balok BD1 dengan ukuran 10 kali 20 dengan menggunakan besi 10. Oke, kemudian kita lanjut dengan denah lantai 1 dan denah lantai 2
dengan detail slope balok BS1 BL1 dengan ukuran 20 dikali 40 dengan menggunakan besi 10, dan detail slope BS2 dengan ukuran 15 kali 40 menggunakan besi 10. Kemudian detail balok BL2 dengan ukuran 20 kali 40 menggunakan besi 12 dan besi 8. Dan detail balok BL3 dengan ukuran 15 kali 45 dan menggunakan besi 12 dan besi 8. Dan detail balok BL4 dengan ukuran 15 kali 45 menggunakan besi 12 dan besi 8. Dan detail balok BL5 dengan ukuran 15 kali 30 dan menggunakan besi 10 dan besi 8. Dan lanjut detail balok BD1 dengan ukuran 10 kali 20 menggunakan besi 10. Oke, kita lanjut ke denah lantai 3 dan lantai dak. Ya. Dan detailnya detail balok BL2 dengan ukuran 20 kali 40 dan menggunakan besi 12 dan besi 8. Dan detail balok BL6 dengan ukuran 15 kali 35 menggunakan besi 10. Kemudian detail balok BL7 dengan ukuran 15 kali 35 dan menggunakan besi 10 dan besi 8. Dan detail balok BL8 BR1 dengan ukuran 15 kali 30 menggunakan besi 10 dan besi 8. Dan detail balok BR2 dengan ukuran 15 kali 25 dengan menggunakan besi 10 dan besi 8. Lanjut detail balok BD1 ukuran 10 kali 20 menggunakan besi 10. Oke, kemudian kita lanjut ke detail pondasi P1. Sini ada 6 unit dengan ukuran 1,2 meter dikali 1,2 meter dengan jarak besi 15 cm. Terus ketebalan 30 cm dan lebar 1,2 meter. Kedalaman 1,5. Dan di sini ada urugan pasir. Lanjut lantai kerja, baru tulangan dengan menggunakan diameter besi 12. Dan di sini ada stam 50 kali 1,5 meter. Oke. Di sini kita lanjut detail pondasi P2. Ada 10 unit dengan ukuran 90 kali 90 dengan ketebalan 25 cm. Kedalaman 1,5 meter. Dan stamnya 40 dikali 1,5. Ini yang tadi juga urugan pasir, lantai kerja, baru tulangan dengan diameter besi 12. Selanjutnya materi RAB pembangunan rumah tinggal 3 lantai. Uraian pekerjaan yang pertama, pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan mencakup pematangan lahan dan kedua buat bedeng kerja. Yang kedua, pekerjaan pondasi 120 kali 120 yang mencakup yang pertama 1 kubik pekerjaan galian tanah biasa maksimal kedalaman 1 kubik. Speknya dengan ukuran 0,8 meter kali 0,8 meter kali 1 meter dengan volume 12,96 kubik. Dengan satuan harganya Rp153.525 dengan jumlah harga awalnya Rp1.989.684. Yang kedua, 1 kubik urungan tanah kembali. SPM dengan urungan tanah pondasi volume 8,64 kubik. Satuan harga Rp73.623 dengan harga awal Rp636.102. Yang ketiga, 1 meter persegi bikisting pondasi dengan SPA kayu kelas 3 volume 7,20 meter persegi dengan satuan harga Rp180.000. Harga awal Rp1.296.000. Yang berikutnya 1
meter kubik pekerjaan urungan pasir atau pasir urung dengan volume 0,43 kubik dengan satuan harga Rp406.410. Harga awal Rp175.569. Yang berikutnya, 1 kubik membuat lantai kerja beton dengan mutu FC 7,4 MPa atau mutu K100 dengan selam 3-6 cm, WC sama dengan 0,87. Speknya K100, volume 0,43 kubik. Satuan harga Rp1.266.805 dengan harga awal Rp547.259. Selanjutnya, 1 kubik membuat beton mutu FC 21,7 MPa atau K250 dengan selam 12 plus minus 2 cm, WC 0,56, spek K250, volume 2,16 kubik. Satuan harga Rp1.588.541. Harga awal Rp3.431.248. Selanjutnya, stem pondasi ukuran 15 x 30 x 150. Uraian pekerjaan berikutnya, pekerjaan slope dengan ukuran 15 x 40. Uraian pekerjaan berikutnya, pekerjaan slope ukuran 15 x 30. Uraian pekerjaan selanjutnya, pekerjaan kolom dengan 15 x 50 dengan tinggi 3,60 meter, lantai 1. Spesifikasi ukuran 15 cm x 50 cm yang mencakup 1 kubik membuat beton mutu FC 21,7 MPa atau K250, selam 12 plus minus 2 cm. Spesifikasinya K250, volume 1,662 kubik. Satuan harga Rp1.588.541 dengan harga awal Rp2.573.436. Pekerjaan kolom 15 x 40 cm dengan tinggi 3,60 meter, lantai 1. 1 kubik membuat beton mutu FC 21,7 MPa K250 dengan selam 12 plus minus 2 cm. Spesifikasi K250, volume 2,38 kubik dengan satuan harga Rp1.588.541 dan harga awalnya Rp3.774.373. Pekerjaan balok ukuran 15 x 30 dengan lantai 1. Selanjutnya saya akan mengajarkan tentang pekerjaan arsitektur. Yang pertama ada pekerjaan dinding dengan total harga Rp373.296. Kemudian ada pekerjaan penutup lantai dengan harga Rp165.942. Kemudian ada pekerjaan plafon dengan harga Rp55.933. Kemudian ada pekerjaan pengecatan dengan total harga Rp74.222. Kemudian ada pekerjaan pintu dan jendela total Rp146.258. Selanjutnya ada pekerjaan railing tangga dengan total Rp37.440.000. Dari pekerjaan arsitektur tersebut membutuhkan anggaran dengan jumlah Rp455.093.231. Selanjutnya ada pekerjaan MEP dengan beberapa kegiatan, yaitu pekerjaan sanitasi,
dengan Rp66.480.000. Ada pekerjaan elektrikal dengan biaya Rp40.585.000. Dari pekerjaan tersebut membutuhkan anggaran Rp107.065.000. Di total anggaran untuk pembangunan rumah 3 lantai ini adalah Rp1.732.216.000. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan mechanical electrical plumbing atau MEP dengan bahan pipa Rucika diameter 2,5, kuantitas 1 meter lari, harga Rp36.245. Juga kita menggunakan pipa PVC Wavin standar dengan kuantitas 1 meter. 1 meter lari dengan harga Rp60.811. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa pembuatan lantai kerja beton mutu FC 7,4 MPa atau kasrit 100 dengan slam 3-6 cm. WPC-nya 0,87. Yang pertama yaitu bahan yang digunakan semen 3 roda 50 kg dengan koefisiennya 230 kg. Kemudian ada pasir beton per kilonya 893 kg. Kemudian ada batu pecah atau split ukuran 2-3 cm per kilo dengan koefisiennya 1027 kg. Kemudian air dengan koefisien 200 liter. Dan untuk tenaga, kita menggunakan pekerja koefisiennya 1200 OH. Kemudian tukang batu dengan 0,200 OH. Dan kemudian ada kepala tukang dengan koefisien 0,020 OH. Kemudian mandor 0,060 OH. Dengan peralatan yaitu concrete mixer 0,3 sampai 0,6 M3 10.0 HP 0,3 M dengan koefisien 0,333. Kemudian untuk jumlah dari bahan, tenaga, dan peralatan itu sendiri mencapai dengan 1.101.570 dengan overhead dan profit yaitu dengan koefisien 15%, yaitu dikenakan dengan 165.236. Dan harga satuan pekerjaannya total itu menjadi 1.266.806. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan tiang panjang dengan ukuran 40 x 40 cm dengan beton bertulang. Yang pertama itu di sini ada bahan, kita bisa melihat ada pasir uruk darat. Dengan koefisiennya itu ada sekitar 0,0190 meter kubik. Lalu ada pasir beton dengan koefisien 0,0940 meter kubik. Lalu ada batu pecah atau split ukuran 2-3 cm dengan koefisien 0,1500 meter kubik. Lalu di sini juga menggunakan semen 3 roda dengan berat 50 kg dengan koefisien 65.000 kg. Lalu ada besi beton polos atau ulir dengan koefisien 45.000 kg. Lalu ada kaso atau kayu Borneo dengan ukuran 4 x 6 cm dengan koefisien 3,3600 batang. Lalu ada paku segala ukuran, rata-rata bisa dipakai dengan ukuran 2,5 cm, 3 cm, dan 4 cm dengan koefisien 0,1200 kg. Lalu ada multiplex atau triplex ukuran 122 x 244 x 12 mm dengan koefisien 0,2687 lembar. Lalu ada minyak tisting
dengan koefisien 0,0900 liter. Lalu ada pelamur tembok setara matek atau metrofile dengan koefisien 0,2400 kilo. Kita juga ada upah tenaga untuk pekerja harian ya biasanya. Ada koefisien dengan koefisien 1000 OH, lalu ada tukang batu dengan koefisien 0,6700 OH, lalu ada kepala tukang dengan koefisien 0,0670 OH, lalu ada mandor dengan koefisien 0,0500 OH. Kita juga menggunakan peralatan seperti konkret vibrator dengan 4.0 HP dengan rata-rata koefisien 0,333 jam.